Bab 1521, diblokir. Saat fajar, di kantor kelompok investigasi khusus, Zhao Yu sedang berbicara dengan seseorang di teleponnya. Kak, bisakah kau bicara lebih keras? Zhao Yu berkata ke teleponnya, terakhir kali, untuk menyelamatkan kakak iparku, sebuah senapan mesin berat menembak telingaku dan merusaknya. Miao Ying sekarang membelikanku alat bantu dengar, oh tidak, alat bantu dengar. Zhao Yu, aku tahu kau telah memberikan kontribusi besar dalam Valkyrie. Kau telah menyelamatkan Kun Peng. Aku berterima kasih padamu dari lubuk hatiku. Tapi, kepala divisi Jiao Guofeng, yang berada di ujung telepon, berkata dengan canggung, itu diperintahkan oleh atasan untuk memblokir situs web dan video pembunuhan itu. Aku telah mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untukmu. Tapi, kalau begitu, cobalah untuk berjuang sedikit lagi. Zhao Yu tidak memberinya kesempatan untuk membantah. Kak, semakin banyak bukti, semakin besar celahnya. Pembunuhnya telah mengunggah video itu di banyak situs web, jadi kemungkinan kita menemukannya semakin besar. Beri kami sedikit waktu lagi, kami pasti bisa mengetahuinya. Tentu saja aku mengerti, tapi kepala divisi Jiao berada dalam posisi yang sulit. Melarang penyebaran video pembunuhan itu sama pentingnya. Kerugian yang ditimbulkan oleh video itu tidak dapat diprediksi. Begitu orang-orang yang melihatnya mengikutinya, seberapa mengerikankah itu? Lagi pula, jika video-video ini dibesar-besarkan oleh media-media yang buruk itu, akibatnya akan tak terkendali. Jika bukan masalah yang mendesak, para petinggi tidak akan memberikan perintah seperti itu. Jika situs web diblokir, pembunuhnya pasti akan mengetahuinya, Zhao Yu melanjutkan. Akan sulit untuk menemukannya lagi. Selain itu, situs web ilegal ini tidak dapat dilihat sejak awal, jadi tidak banyak orang yang dapat melihatnya. Sekalipun mereka melihatnya, mereka tidak akan mengira kalau video pembunuhan itu nyata. Saya mengerti apa yang Anda katakan, kata kepala divisi Jiao. Namun, larangan tersebut telah dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Internet. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak mungkin, secepat itu. Zhao Yu tertekan. Begitu situs web itu diblokir, semua petunjuk kita hilang. Kepala divisi Jiao, kita hanya menipu diri kita sendiri. Semua situs web ilegal itu adalah situs web asing. Apa gunanya memblokir mereka di negara ini? Kita takut orang-orang di negara kita melihatnya, dan orang asing akan mengabaikannya begitu saja. Zhao Yu tidak yakin. Tidakkah menurutmu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya adalah dengan menangkap pembunuhnya dan menghadapi kebenaran? Aku tahu, aku di pihakmu, tapi, katanya, bisakah kau bicara lebih keras? Zhao Yu menepuk telinganya dan berteriak dengan marah, aku benar-benar tidak bisa mendengarmu. Zhao Yu, aku sudah menjelaskannya dengan jelas, tidak ada gunanya panik. Kepala divisi Jiao Guofeng berkata tanpa daya, aku bisa menggunakan koneksi pribadiku untuk berurusan dengan Departemen Keamanan Internet. Namun, kurasa larangan itu sudah diberlakukan sekarang. Sialan, Zhao Yu menutup telepon dan berkata dengan marah, siapa yang memberi perintah? Apakah semua orang tidak memikirkan hal itu? Apa yang lebih penting daripada menangkap pembunuhnya? Selain itu, apa yang biasanya kamu lakukan? Jika situs web ilegal ini diblokir lebih awal, berbicara tentang ini, Zhao Yu menyadari bahwa kata-katanya sedikit bertentangan. Jika tidak ada situs web seperti itu, si pembunuh tidak akan mengunggah videonya, dan kasus pembunuhan berantai yang mengejutkan ini tidak akan diketahui siapapun. Pada saat ini, Zhao Yu memiliki dua pikiran dalam benaknya. Pertama, ia merasa perlu menggunakan poinnya untuk memperkuat perintah si peretas. Meskipun itu akan menghabiskan banyak poin, waktu tidak menunggu siapapun. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan alamat si pembunuh sesegera mungkin. Di sisi lain, kepala divisi Jiao juga mengingatkannya bahwa karena kepala divisi Jiao dapat menggunakan koneksi pribadinya untuk berurusan dengan Departemen Keamanan Internet, dia juga dapat menggunakan koneksi pribadinya. Misalnya, ayah mertuanya, Miao Kun, atau Li Jing. Apakah dinas rahasia memiliki cara yang lebih canggih untuk menangani hal ini? Ketua tim. Tepat saat Zhao Yu sedang berpikir,
Zeng tiba-tiba datang dan menasihatinya, jangan terlalu cemas. Sebenarnya, tidak mudah untuk memblokir dan memblokir situs web. Akan butuh waktu lama untuk menerapkannya. Ah, apa maksudmu dengan itu? Zhao Yu bingung. Maksudmu, kita masih punya waktu. Benar, kita tidak hanya punya waktu, kita juga punya peluang lebih besar. Zeng berkata dengan serius, situs web dewasa ilegal semacam ini sangat licik. Selain terus-menerus mengubah alamat IP dan menggunakan lompatan zombie, mereka juga menyiapkan sejumlah besar tautan URL cadangan. Situs web ini bekerja sama. Setelah satu situs dicentang, situs tersebut akan berpindah ke situs web lain. Jika semua tautan diblokir, tidak akan butuh waktu lama sebelum situs tersebut mengedit tautan baru dan terus menggunakannya. Jadi, memblokir situs web itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Kita dapat menggunakan algoritma Monica untuk melacak lokasi sebenarnya dari server situs web tersebut saat ia membuka alamat tersebut. Oh, ada hal seperti itu. Zhao Yu awalnya merasa lega, tetapi kemudian mengerutkan kening. Tetapi, karena situs web mengubah tautannya, bukankah para pengguna tidak akan dapat menemukannya? Bukankah kita akan kehilangan banyak pengguna? Hehe, Zeng tersenyum. Sepertinya kamu tidak sering mengunjungi situs dewasa. Ini, Zhao Yu tidak bisa bereaksi tepat waktu, jadi dia berkata hampir tanpa sadar, dulu aku memainkan versi live, jadi aku tidak perlu kecanduan internet. Apa-apaan? Menyadari bahwa ia telah membocorkan kebenaran, ia segera menutup mulutnya dan melihat ke sekeliling. Untungnya, Miao Ying tidak ada di kantor. Jika tidak, dia akan mendapat masalah serius. Sebelum Zhao Yu pindah, dia adalah seorang manajer profesional di tempat itu. Mengenai wanita-wanita yang telah terlibat dalam pesta pora, dia secara alami berada dalam posisi yang menguntungkan, jadi dia dapat dengan mudah menangani mereka. Kau hebat sekali. Namun, Zeng mengira Zhao Yu hanya bercanda, jadi dia melanjutkan, begini. Situs web ilegal ini biasanya membiarkan anggotanya mengunduh penerbit situs web, yang akan memperbarui secara berkala, sehingga anggota dapat menemukan situs web yang masih digunakan kapan saja. Ya Tuhan, dia sangat profesional. Seru Zhao Yu. Itulah sebabnya situs web ini seperti rumput di dataran lili. Situs web ini tidak dapat dibakar. Kata Zeng Biu, jika begitu mudah untuk melarangnya, internet pasti sudah dibersihkan sejak lama. Oh, begitu. Zhao Yu mengangguk, dan amarahnya sebelumnya akhirnya sedikit mereda. Ketua tim, kata Zeng Ke, Anda dapat yakin. Mulai besok dan seterusnya, saya akan pergi ke Biro Keamanan Internet untuk mengawasi masalah ini. Selama ia melompat beberapa kali, saya pasti dapat memecahkan alamat situs web yang sebenarnya. AIS. Zhao Yu menghela napas dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku hanya takut jika begitu banyak situs web diblokir pada saat yang sama, itu akan menimbulkan kecurigaan penerbit video. Yah, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, kata Zeng Ke. Situs web seperti ini sering mengubah URL mereka, dan setiap situs web memiliki ratusan ribu posting. Saya rasa penerbit tidak akan menyadari bahwa kami ada untuknya. Kuharap begitu. Zhao Yu menepuk bahu Zeng Ke dan berkata, aku serahkan URL-nya padamu. Begitu ada berita, jangan lupa segera beritahu aku. Jangan khawatir, tidak masalah. Zeng Ke mengangguk dengan keras, lalu mengambil laptopnya dan bersiap untuk pergi ke Departemen Keamanan Internet untuk memeriksa berita. Akan tetapi, saat dia mencapai pintu, telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Zeng Ke tertegun sejenak, lalu dia berjalan kembali untuk menjawab telepon. Tetapi Zhao Yu, yang lebih dekat ke meja, meraih telepon itu. Halo, pimpinan, suara polisi setempat tiba-tiba terdengar di telepon. Sebuah video baru telah muncul. Baru saja, penerbit mengunggah 2 video baru dari 2 pembunuhan sekaligus. Bab 1522, Bab 1521 kasus besar lainnya. Pada pukul 9 pagi, di kantor sementara kelompok investigasi khusus, semua anggota kelompok investigasi khusus hadir, kecuali Cui Lizu, termasuk Zhang Peipei, yang baru saja tiba di Guangzhou untuk bertemu dengan yang lainnya.
Identitas kedua korban terakhir telah diidentifikasi. Korban ke-8 bernama Gong Yili. Miao Ying menunjuk gambar seorang gadis dengan kuncir kuda di layar lebar dan berkata, dia berasal dari kota Nanyang, Provinsi Guizhou. Dia menghilang pada tahun 2005 dan merupakan seorang artis. Dan korban ke-9 berasal dari kota Hailan, Provinsi Gyeongsu, kata Miao Ying sambil mengganti foto gadis itu ke foto yang lain. Namanya Wu Aoshan, dan dia menghilang pada tahun 2005. Dia adalah seorang penari, dan penari utama dalam drama tari skala besar Hailan, Impression Gyeongsu. Saya punya kesan tentang Gyeongsu, kenang rantau. Ketika Xiaoli dan saya pergi ke Hailan untuk berlibur, saya melihatnya. Sungguh indah. Perkataan rantau membuat Wu Xiumin memutar matanya. Hilang pada tahun 2005. Kota Hailan. Zhao Yu berkata sambil melipat tangannya. Jangka waktu telah diperpanjang 1 tahun lagi. Jumlah korban telah meluas lagi. Saat Zhao Yu berbicara, dia punya firasat buruk. Karena ada 2 video pembunuhan lagi, siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan muncul di masa depan. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh pembunuh berantai yang kejam ini. Membunuh 9 orang dalam 6 tahun. Miao Ying mengepalkan tangannya dan berkata, sifat kasus ini telah melampaui kasus iblis. Dan, kata Miao Ying dengan cemas, kali ini, si pembunuh mengunggah 2 video sekaligus. Mungkinkah dia sudah menyadari sesuatu? Zheng Ke berkata dengan tergesa-gesa. Ada juga saat-saat ketika kedua film itu dirilis bersamaan. Mungkin, tidak seburuk itu. Zheng Ke, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke layar. Mari kita perkenalkan 2 video terbaru. Ya, Zheng Ke dengan cepat membuka informasi foto para korban dan berkata, 2 video terbaru memiliki format yang sama dengan yang sebelumnya, dan nama pengguna pengunggahnya sama. Sambil berbicara, Zheng Ke membalik halaman berikutnya, dan tangkapan layar halaman web muncul di layar besar. Tangkapan layar itu bertuliskan, OYD 0001722219. Zhao Yu sangat mengenal nama akun itu. Itu adalah akun yang mengunggah video tersebut. Waktu pemutaran, kedua video, ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang satu berdurasi 20 menit 15 detik, dan yang lainnya berdurasi 21 menit 34 detik. Mengenai kontennya, sama saja dengan yang pernah kita lihat sebelumnya. Ketua tim Zhao, kata Zhang Peipei sambil memegang sebuah dokumen. Jika tim video menyatakan bahwa seluruh proses penembakan itu nyata, maka kerusakan yang disebabkan pembunuh itu kepada korbannya berakibat fatal. Saya sudah melihat semua videonya, dan semuanya sama. Juga, Dokter, Zhang melanjutkan, di akhir setiap video, terlihat jelas bahwa korban tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jadi. Kesimpulan dokter forensik Zhang membuat suasana di kantor semakin menyedihkan. Padahal, tanpa dia ingatkan pun, semua orang tahu bahwa gadis-gadis yang terbunuh dalam video itu memang sudah meninggal. Hanya saja, tidak ada yang mau menerimanya tanpa melihat mayat aslinya. Sama seperti yang lainnya, kata Miao Ying sambil berbalik untuk memperkenalkan informasi korban untuk mengalihkan perhatian semua orang. Kedua korban ini menghilang di kota masing-masing tanpa peringatan apapun. Ketua tim Zhao, dia menatap Zhao Yu dan berkata, kita sudah membahas titik temu para korban sebelumnya. Kurasa kita bisa menambahkan satu hal lagi. Miao Ying mengulurkan tangan dan menunjuk ke papan tulis. Semua gadis ini masih lajang. Oh, belum menikah. Zhao Yu belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Mereka tidak hanya belum menikah, tetapi mereka juga tidak memiliki anak. Miao Ying melihat informasi tersebut dan berkata, hanya korban ke-6, Zhang He, yang pernah menikah, tetapi bercerai ketika dia menghilang. Mungkinkah ini semacam kebetulan? Rantau tidak dapat melihat apa yang salah dengan kesamaan ini. Namun, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera mengangkat alisnya dan berkata kepada Miao Ying, dengan kata lain, jika titik temu ini benar. Itu berarti, pembunuhnya mungkin tidak memilih korban secara acak. Miao Ying mengangguk dan berkata, setidaknya sebelum memastikan penculikan itu dilakukan, pembunuhnya telah melihat sekeliling dan mendekati korban. Oh, mendengar ini,
Zhao Yu dan Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Wu Xiumin, karena Wu Xiumin lah yang bertanggung jawab utama dalam menyelidiki hubungan interpersonal para korban. Tidak, sejauh ini, kami belum menemukan siapapun yang terkait dengan 2 atau lebih korban yang meninggal. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka terlalu jauh satu sama lain. Jangan khawatir, Zhao Yu menasihati. Untung saja mereka terlalu jauh. Jika mereka menemukan seseorang yang mereka kenal bersama, orang itu pasti akan lebih mencurigakan. Jadi, Wu Xiumin, perluas cakupannya, perintah Zhao Yu. Buat daftar semua orang yang dikenal korban. Pembunuhnya bisa berprofesi apa saja, seperti pembersih, tukang pos, penata rambut, atau seseorang dengan pekerjaan lain. Saya mengerti. Saya akan memperluas cakupan tim saya sekarang. Wu Xiumin mengangguk. Cara tim investigasi khusus menangani kasus-kasus menjadi semakin formal. Kecuali Zhao Yu, yang bertanggung jawab atas komando keseluruhan, dan Miao Ying, yang bertanggung jawab atas koordinasi, anggota tim lainnya memiliki tim profesional mereka sendiri untuk didelegasikan. Orang-orang ini semuanya disediakan oleh Departemen Provinsi Guangzhou. Mereka bukan hanya elit, tetapi mereka juga dapat memperluas skala kapan saja sesuai dengan kebutuhan kasus. Hal ini tidak diragukan lagi membuat anggota kelompok investigasi khusus lebih bersedia melakukan apa yang diperintahkan. Berdecit. Saat pena berderit, Zhao Yu menambahkan informasi 2 korban terakhir ke papan tulis. Ini adalah kebiasaan yang sudah lama dilakukan Zhao Yu. Dia akan mengisi sendiri setiap petunjuk di papan tulis, tidak pernah membiarkan orang lain menulis untuknya. Setelah dia selesai menulis, dia tiba-tiba menyadari ada masalah yang tidak terlalu kentara. Cek. Zhao Yu mengerutkan kening, lalu menunjuk ke papan tulis, yang baru saja selesai ditulisnya, dan berkata, lihatlah. Ini adalah distribusi waktu kejahatan si pembunuh. 1 pada tahun 1999, 1 pada tahun 2000 dan 1 pada tahun 2001, dan 1 pada tahun 2000, 3 pada tahun 2002, 1 pada tahun 2004, 3 pada tahun 2000, 3 pada tahun 2000. 2 kasus pada tahun 2005. Distribusi waktunya berbeda dari kasus setan dan kasus mayat wanita tanpa kepala. Ya, Rantau segera melihat masalah dengan kata-kata Zhao Yu. Dalam 3 tahun pertama, dia membunuh 1 setiap tahun, tetapi pada tahun 2002, dia tiba-tiba membunuh 3. Tapi, setelah itu, tahun 2003, mengapa tidak ada lagi? Apakah pembunuhnya tidak melakukan kejahatan apapun tahun itu? Atau haruskah saya? Tidak setahun, Zhao Yu mengoreksi, sambil menunjuk informasi di papan tulis. Korban ke-6 menghilang pada akhir tahun 2002, dan korban ke-7, Ni Jiaoran, menghilang pada bulan Desember tahun 2004. Itu berarti 2 tahun. 2 tahun. Rantau menyentuh bagian belakang kepalanya karena kebiasaan, lalu menebak, saya pikir pembunuhnya mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit. Kalau tidak, dia dijebloskan ke penjara dan menghabiskan 2 tahun di penjara. Kau tidak bisa berkata seperti itu, Wu Xiumin membantah Rantau karena kebiasaan. Itu tidak teliti. Pembunuhnya mengunggah video tanpa pola apapun, jadi tidak ada yang bisa menjamin akan ada video baru. Dia hanya belum mempublikasikan korban tahun 2003. Juga, jangan punya lagi, oke. Rantau menyeringai. Sudah 9. Pembunuh gila ini, sudah berapa banyak orang yang dia bunuh? Aku merasa kata-kata kaku juga tidak terlalu serius. Orang yang mengunggah video itu belum tentu adalah pembunuhnya, kan? Tanya Zengke, seolah-olah dia sedang membela Rantau. Bab 1523, aku telah membuat kemajuan. Ini. Perkataan Zengke langsung membuat seisi kantor terdiam. Semua orang serius memikirkan apa yang dimaksudnya. Mereka semua memikirkan apa yang akan terjadi jika pembunuh dan orang yang mengunggah video itu bukan orang yang sama. Setelah berpikir sejenak, hampir semua orang menggelengkan kepala, termasuk Rantau. Zeng kecil, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang mengunggah video itu jika bukan si pembunuh sendiri. Imajinasimu terlalu liar. Pikirkanlah, jika orang yang mengunggah video itu mendapatkan video pembunuhan itu,
mengapa dia tidak menelepon polisi? Demi menghasilkan uang, tanya Zengke. Jadi, demi menghasilkan uang, dia tidak menelepon polisi. Atau, setelah mengatakan ini, Zengke tidak bisa menahan rasa bersalahnya. Dia juga merasa bahwa kata-katanya terlalu tidak realistis. Tidak peduli siapa orangnya, setelah melihat begitu banyak video pembunuhan, bahkan jika mereka kekurangan uang, mereka akan memilih untuk memanggil polisi pada saat pertama. Mungkinkah dia seorang kaki tangan? Pada saat ini, Ran Tao teringat sesuatu dan berkata dengan gembira, kita hanya bisa melihat satu pembunuh dalam video, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa hanya ada satu pembunuh. Lagi pula, kita menculik orang yang masih hidup. Tentu saja lebih aman jika ada pembantu. Ran Tao menebak, mungkinkah orang yang mengunggah video itu adalah komplotannya? Salah. Tanpa diduga, Wu Xiumin bertekad untuk melawan Ran Tao, jadi dia langsung membalas, ini pembunuhan berantai. Metode pembunuhnya kejam, dan jelas dia punya gangguan mental. Menurut analisis psikologi kriminal, kemungkinan kasus seperti itu dilakukan oleh geng kurang dari 5%. 5% berapa? Ran Tao menggelengkan kepalanya. Apa kau tidak mendengar bos kita mengatakan bahwa dia memecahkan kasus pembunuhan lukisan cat minyak di Prancis? Itu juga kasus pembunuhan berantai, kan? Membunuh orang dan mengubahnya menjadi lukisan cat minyak, bukankah itu menyimpang? Itu kejahatan geng. Itu hanya pengecualian. Bantah Wu Xiumin, pergi dan lihat apakah ada kasus serupa lainnya. Baiklah, aku sudah selesai. Zhao Yu melihat bahwa mereka berdua akan mulai berkelahi dan segera menghentikan mereka. Kakak, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Informasi yang kami dapatkan belum lengkap, jadi apapun mungkin terjadi. Mungkin pembunuhnya mengunggah video itu untuk memprovokasi kita, atau mungkin dia kekurangan uang, atau mungkin dia punya kaki tangan, atau mungkin orang lain yang mengunggah video itu. Tapi, Zhao Yu bertepuk tangan, tanpa bukti kuat, tidak ada yang bisa mengatakan apapun, jadi. Bos, sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, suara Cui Lizu tiba-tiba terdengar dari pintu. Detik berikutnya, dia melihat Cui Lizu dan seorang pria berjas putih memasuki kantor. Tanpa diduga, Cui Lizu tidak mengenali pria berjas putih itu. Dia segera menghentikannya dan bertanya, siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu bisa datang begitu saja ke tempat ini? Aku Fang Jin. Kau memintaku untuk datang ke sini. Pria berjas putih itu tergagap. Oh, ini aku. Miao Ying segera menghampirinya untuk menyambutnya dan menjelaskan kepada orang banyak, ini adalah Dr. Fang, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan terbaik di kota Yunwu. Aku mengundangnya ke sini untuk menunjukkan telinga pemimpin kita. Sial, Zhao Yu menyeringai dan melambaikan tangannya. Ketua tim Miao, aku baik-baik saja. Ini hanya gelombang rasa sakit yang singkat. Lebih berbahaya jika bergelombang. Dengarkan aku, teriak Miao Ying. Biarkan Dr. Fang memeriksamu. Akibatnya, situasinya menjadi sedikit canggung. Yah, Ran Tao berkedip dan berkata, telinga bos bagus, bukan? Baru saja, aku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Pergi, kau ada di mana-mana. Wu Xiumin melotot ke arah Ran Tao, lalu berkata kepada Zhao Yu dengan khawatir, Ketua tim Miao benar. Tinnitus intermiten lebih berbahaya. Kita harus memeriksanya. Tapi, Zhao Yu menunjuk ke arah Cui Lizu, bermaksud bertanya apakah dia punya informasi baru. Cui Lizu mengangguk. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan, tapi... Cui Lizu menatap Dr. Fang dan mendorongnya keluar ruangan tanpa ragu-ragu. Maaf, kami sedang ada urusan penting. Mohon tunggu di luar sebentar. Setelah mendorong pria itu keluar, dia berkata kepada Zhao Yu dengan gembira, Bos, saya telah membuat beberapa kemajuan. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Cui Lizu. Zhao Yu mendesak Cui Lizu untuk memberitahunya berita terbaru. Begini, kata Cui Lizu sambil mengeluarkan foto dari ponselnya. Faktor penentunya adalah kuburan. Lihat, ini foto batu nisan yang diambil dari video pembunuhan Miao Xiaowen.
Perhatikan tepian batu nisan itu, apakah kamu melihatnya? Oh, Zhao Yu terkejut melihat ada hiasan seperti genteng di tepi nisan, seolah-olah itu adalah atap rumah kecil, yang dapat menghalangi hujan untuk nisan tersebut. Para ahli lokal Yunwu mengatakan bahwa hiasan semacam ini disebut menara makam, yang merupakan bentuk batu nisan unik dari kelompok etnis lokal tertentu di Yunwu. Bos, kata Cui Lizu dengan gembira, menurut para ahli, jumlah orang dari kelompok etnis minoritas ini sangat sedikit. Mereka hanya ada di wilayah hutan utara Yunwu. Dan, gadis kecil itu begitu gembira hingga alisnya menari-nari. Karena kita peduli terhadap suku minoritas, kawasan hutan itu tetap terjaga hingga saat ini dan belum pernah dirobohkan atau dibangun. Para ahli mengatakan bahwa kemungkinan kita menemukan TKP dalam video itu sangat tinggi. Bagus sekali. Zhao Yu dengan gembira menekan bahu Cui Lizu. Segera bentuk tim untuk mencari di sekitar sini secepatnya. Jangan khawatir. Aku sudah melakukannya. Cui Lizu mengangguk dengan keras, lalu menunjuk ke foto dan berkata, para ahli juga mengatakan bahwa kuburan dalam video itu tampaknya memiliki standar yang lebih tinggi, jadi seharusnya mudah ditemukan. Baiklah, kalau begitu aku serahkan tugas ini padamu. Zhao Yu menepuk bahu Cui Lizu lagi. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, Cui Lizu keluar dari kantor sambil melompat-lompat. Bagian utara hutan, kata Miao Ying sambil melihat peta kota Yunwu. Jaraknya hanya 15 km dari kota. Kemungkinan besar. Zhao Yu menyipitkan matanya dan merenung, tahun itu, pembunuhnya pasti sudah membuat persiapan sebelumnya. Mungkin setelah penculikan, dia menarik Miao Xiaowen ke sasaran malam itu, membunuhnya, dan merekam videonya. Jadi, Miao Ying melanjutkan, kemungkinan dia mengubur mayatnya di tempat juga sangat tinggi. Tapi, Wu Xiumin tampak malu. Bahkan jika kita menemukan tempat kejadian perkara, tidak akan mudah untuk menemukan mayatnya. Mengingat sifat kuburan, tidak mungkin kita diizinkan untuk menggali kuburan. Kata-kata Wu Xiumin mengingatkan semua orang akan sesuatu, dan mereka semua menjadi tenang. Cek, Zhao Yu cemberut dan mendesah. Kalau saja orang dengan kekuatan khusus ada di sini, orang yang bisa menemukan mayat dengan menyentuh barang-barang milik orang yang sudah meninggal. Jika benar-benar ada orang seperti itu, apalagi jasad Miao Xiaowen, jasad lainnya juga bisa ditemukan. Baiklah, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Miao Ying berkata dengan serius, lalu menunjuk ke pintu dan berkata, Dr. Fang sedang terburu-buru. Kamu harus bergegas dan biarkan dia memeriksa telingamu. Bab 1524, Bab 1523 jauh. Hulu. Dr. Fang melihat ke arah Zhao Yu yang sedang tidur nyenyak di kursi. Dia mengemasi peralatannya dan berkata kepada Miao Ying, petugas, dari pengalaman saya, pria ini menderita tuli yang disebabkan oleh saraf, dan itu adalah tipe Ziyuan. Apa itu tipe Ziyuan? Miao Ying bertanya dengan cemas. Apakah masih bisa disembuhkan? Sederhananya, telinganya mengalami kerusakan saraf. Sarafnya akan kambuh saat emosinya tidak stabil atau saat ia terstimulasi. Mengenai apakah itu bisa disembuhkan? Dr. Fang terkesiap dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Secara umum, penyakit jenis ini memiliki dua kemungkinan ekstrim, jelas Dr. Fang. Entah kondisinya akan membaik secara perlahan dan pulih dengan sendirinya, atau kondisinya akan memburuk dan menyebabkan hilangnya pendengaran. Lalu, apakah kamu punya obat? Miao Ying semakin khawatir. Saat ini belum ada obat mujarab, jadi saya hanya bisa meresepkan obat untuk menenangkan sarafnya, tetapi obat itu tidak cocok untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Polisi, kata Dr. Fang sambil mengemasi barang-barangnya. Penyakit seperti ini biasanya disebabkan oleh tekanan mental. Menurut pengalaman saya, pasien hanya perlu menjaga emosinya, tidak terlalu lelah, tidak terlalu gugup, atau sering terstimulasi secara mental. Biasanya tidak akan ada masalah besar. Petik 2. Petik 2. Miao Ying cemberut tak berdaya dan mengangguk. Aku akan memberitahunya. Maaf merepotkanmu, Dr. Fang. Setelah mengantar dokter pergi, Miao Ying menoleh ke arah Zhao Yu yang sedang tertidur lelap. Ada perasaan campur aduk di hatinya.
Dasar bajingan yang suka mempertaruhkan nyawa, kata Nona Miao dengan suara rendah. Lihat, ini balasanmu. Kalau kamu tidak ingin menjadi detektif tuli di masa depan, jangan pertaruhkan nyawamu lagi. Kau mendengarnya, ini bukan lelucon. Miao Ying menatap Zhao Yu yang tertidur lelap dan merasakan hatinya sakit. Dengarkan aku, setelah kita selesai dengan kasus pembunuhan melalui video, kita akan pergi berlibur dan bersantai. Kita tidak bisa terus khawatir dan bekerja keras. Dan, kata Nona Miao sambil tersipu, ibu saya menyinggung soal pernikahan kami lagi. Dasar orang tak berperasaan, apa Anda tidak punya pikiran tentang itu? Apakah kau ingin aku memaksamu untuk melamarku? Zhao Yu, dasar bajingan. Hah, tepat saat Miao Ying sedang menegur dirinya sendiri, Zhao Yu tiba-tiba berteriak dan duduk dari kursinya. Ah! Miao Ying terkejut dan hampir terjatuh. Awalnya, Miao Ying mengira Zhao Yu berpura-pura tidur. Saat hendak mengeluh, tiba-tiba dia menyadari dahi Zhao Yu dipenuhi keringat. Tembak dia sampai mati. Zhao Yu meraung, lalu tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah. Kamu, Miao Ying kemudian menyadari bahwa Zhao Yu mungkin sedang bermimpi buruk. Zhao Yu menatap tangannya dan akhirnya tersadar. Dia bertanya dengan heran, aku tertidur. Di mana dokternya? Dia memberiku obat bius. Kamu baik-baik saja. Miao Ying segera memegang tangan Zhao Yu. Ada apa denganmu? Apakah kamu mengalami sesuatu seperti PTSD atau sesuatu yang berhubungan dengan Facelia? Mengapa kamu tidak meminta Wu Xiumin untuk melakukan tes psikologis untukmu? Tidak apa-apa, kata Zhao Yu sambil menyeka keringat dingin di wajahnya. Saya baru saja memikirkan kasusnya. Saya berpikir, orang yang mengunggah video itu mendapat uang dari video itu. Bisakah kita menyelidikinya dari segi uang? Saya masih merasa bahwa jika hanya karena uang, pembunuhnya tidak akan merilis video-video itu. Pasti ada alasan lain. Zhao Yu. Melihat ini, Nona Miao tidak tahan lagi. Dia memegang Zhao Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir kita harus berbicara baik-baik. Ketua tim, begitu Miao Ying menekan Zhao Yu ke bawah, Zhengke membuka pintu ruang tunggu. Oh, kalian, maafkan aku. Melihat sikap genit Zhao Yu dan Miao Ying, Zhengke berkeringat dingin. Ada apa? Kalau kentut, keluarkan saja. Teriak Zhao Yu. Kami telah mengunci target, kata Zhengke. Biro Keamanan Internet sangat hebat. Mereka menggunakan situs web ilegal untuk memasang kuda Troya pemosisian. Sekarang, kami telah menemukan tautan salah satu situs web ilegal. Begitukah? Zhao Yu tiba-tiba berdiri dan berlari keluar dari ruang tamu bersama Zhengke. Hei, Miao Ying hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan segera mengikutinya. Semenit kemudian, di kantor kelompok investigasi khusus. Apa ini? Zhao Yu melihat informasi lokasi di komputer. Mengapa begitu jauh? Apakah kamu yakin? Korsovia? Benar sekali. Kata Zhengke, ini adalah lokasi server surga. Paradise adalah nama salah satu situs web tempat tersangka mengunggah video pembunuhan tersebut. Situs web ini adalah situs web ilegal Tiongkok terbesar di dunia. Selain pornografi, situs ini juga menjalankan bisnis perjudian, pembajakan, dan lain-lain. Zhengke menjelaskan, sudah lama, situs ini menjadi fokus Departemen Keamanan Internet. Kali ini, kami akhirnya menangkapmu. Intinya adalah, Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana kita bisa mengetahui informasi sebenarnya dari orang yang mengunggah video itu? Hanya ada satu cara, kita harus menemukan sistem lain yang mereka gunakan untuk menjalankan akun mereka, kata Zhengke. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi akun pengunggah. Kalau begitu, tanya Rantau. Apakah kita harus pergi ke Korsovia secara langsung? Atau, apakah kau akan menggunakan beberapa jalur diplomatik? Keduanya tidak akan berhasil, kata Miao Ying sambil menggelengkan kepalanya. Kalian tidak menonton berita. Korsovia adalah provinsi bekas Aliansi Selatan. Setelah kekalahan itu, provinsi itu diduduki oleh sekelompok angkatan bersenjata dan mereka tengah mempersiapkan kemerdekaan. Dan situs web dewasa saat ini menjadi pilar keuangan mereka,
imbuh Wu Xiumin. Menurut statistik, hampir 30% situs web ilegal di dunia berasal dari wilayah itu. Saya tidak mengerti, mengapa tidak ada yang melakukan apapun untuk mengatasi kanker masyarakat semacam ini. Ran Tao bingung. Ini bukan negara yang sah. Mengapa Anda membiarkan mereka ada? Meskipun belum ada konfirmasi resmi, ada berita bahwa, kata Miao Ying, mereka membantu sejumlah konsorsium dalam pencucian uang, dan mereka berada di bawah perlindungan rahasia konsorsium ini. Dengan kata lain, kata Zhao Yu, kita akhirnya mendapat alamat, tetapi kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kita hanya bisa menonton tanpa daya. Saat Zhao Yu mengatakan ini, dia memikirkan kemungkinan dirinya sendiri yang membobol Korsovia dan mencuri informasi akun. Tidak, kata Miao Ying dengan yakin. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah yang sangat penting, dan telah melampaui ruang lingkup kewenangan divisi kriminal, jadi. Kamu dapat melaporkannya kepada orang itu sekarang dan meminta bantuan. Orang itu, siapa dia? Oh, Zhao Yu mengulanginya, segera mengerti apa yang dimaksud Miao Ying. Orang yang dia maksud tentu saja adalah ayah mertuanya Xuanji. Bab 1525, arti sebuah akun. Apa yang kau lakukan di sana? Ada apa dengan suara berisik itu? Apa yang terjadi? Tanya Zhao Yu sambil mengerutkan kening saat mendengar suara berisik di ujung telepon Miao Kun. Aku khawatir kamu tidak akan percaya padaku, kata Miao Kun misterius. Sangrov akan bermain, dan aku bertaruh padanya lagi. Jadi, apakah kamu ingin membelinya? Mendengar ini, Zhao Yu hampir menggigit lidahnya. Ayah mertua, kamu sangat pandai bermain. Sangrov adalah juara dunia, tetapi kamu hampir menghancurkannya. Bagaimana ini bisa disebut bermain? Kata Miao Kun, aku mengincar beberapa bidang tanah di Papua Nugini. Aku akan bisa mendapatkan sebidang tanah dari pertandingan Sangrov. Kenapa tidak? Astaga, ayah mertua sangat perkasa. Zhao, tanah di sana sangat murah, dan sangat berpotensi untuk dikembangkan, kata Miao Kun. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku membelikanmu sebidang tanah? Lupakan saja. Baiklah, kita langsung ke pokok permasalahan. Zhao Yu akhirnya sampai pada intinya. Bagaimana menurutmu tentang apa yang baru saja kukatakan? Bisakah kau menunjukkan arah yang benar? Tidak mungkin. Kata-kata hitammu benar-benar bagus. Melalui telepon, Zhao Yu dapat mendengar suara Miao Kun sedang menghisap cerutu. Apa maksudmu dengan jalan yang jelas? Kita adalah ayah dan anak, kesulitanmu adalah kesulitanku. Puff. Miao Kun mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengarkan aku, ini sama sekali tidak sulit. Izinkan aku bertanya kepadamu, kamu belum melaporkannya secara resmi ke Departemen Kriminal, dan kamu belum mempercayakannya ke Dinas Rahasia, kan? Tidak, belum, Zhao Yu tertegun, tidak tahu apa maksud Miao Kun. Bagus sekali, kata Miao Kun puas, bagaimana kalau begini? Beri aku waktu 1 hari, dan aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Ayah mertuamu punya banyak koneksi. Masalah ini sama sekali tidak memerlukan dinas rahasia. Katanya. Ini, ayah mertua, saya tidak mengerti. Zhao Yu bingung. Ahem, apa yang tidak kau mengerti? Miao Kun berkata dengan tidak sabar, sudah kubilang tunggu sehari, jadi tunggu saja sehari. Korsovia adalah tempat yang sensitif, mengandalkan dinas rahasia untuk mengirim agen khusus untuk memeriksa rekeningmu sama seperti mengandalkan ibu tirimu untuk memberimu adik laki-laki. Itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Sial, metafora macam apa yang kau gunakan? Zhao Yu mengerutkan kening. Baiklah, aku akan berhenti bicara. Miao Kun berkata dengan tergesa-gesa, Sangrov sudah ada di lapangan. Aku sudah bertaruh banyak uang padanya. Dia harus mati sekarang. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Zhao Yu, Miao Kun menutup telepon. Hei, bantu aku bertaruh $20.000 bahwa Sangrov akan kalah. Hei, sialan. Zhao Yu menepuk-nepuk ponselnya dengan muram dan memarahi. Apa-apaan ini? Aku sangat ingin memecahkan kasus ini, dan kau masih ingin menonton pertandingan. Serius, kau terlalu sombong. Berjalan keluar dari ruang tunggu,
Miao Ying, yang telah menunggu lama, segera menghampirinya dan bertanya, Zhao Yu, apa yang dikatakan ayahku? Zhao Yu tidak punya pilihan lain selain memberitahu Miao Ying Miao Kun kata-kata sebenarnya. Namun, Miao Ying tidak terburu-buru setelah mendengar itu. Dia langsung memberitahu Zhao Yu, setidaknya, ayahku cukup bisa diandalkan dalam hal pekerjaan. Dia bilang tunggu sehari, jadi mari kita tunggu sehari. Saya hanya berpikir bahwa dinas rahasia tidak akan mengambil risiko agen mereka pergi ke Korsovia untuk kasus kriminal. Zhao Yu mendorong pintu kantor kelompok investigasi khusus dan berkata dengan tak berdaya, baiklah, kalau begitu. Apakah kita harus menunggu? Ada lebih dari satu situs web ilegal yang mengunggah video itu, kata Miao Ying. Karena kami sudah memecahkan alamat satu, yang lain akan segera menyusul. Mungkin kita bisa menemukan target yang lebih cocok. Ketua tim, begitu mereka memasuki ruangan, Zheng Ke langsung berdiri dan melaporkan, kami menggunakan Trojan Horse dan menggunakan algoritma Monica untuk mengurangi alamat IP pengunggah. Jika perhitungannya benar, pengunggah seharusnya berada di negara kami. Oh, benarkah? Mata Zhao Yu berbinar. Bisakah kamu menemukan lokasi tepatnya? Jika kita bisa menangkap orang ini, bukankah kasusnya akan ditutup? Yang ini saja tidak cukup. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Jika kita ingin menyaring alamat IP yang sebenarnya, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kalau begitu kita harus memikirkan cara lain. Saat Zhao Yu berbicara, dia tiba-tiba mendapat ide. Sayangnya, pikiran itu terlintas terlalu cepat, dan dia tidak berhasil menangkapnya. Juga, kata Zheng Ke kepada Zhao Yu, sambil memegang selembar kertas putih bertuliskan kata-kata di atasnya. Ketua tim, seseorang di tim saya menemukan ini. Saya tidak tahu apakah ini akan berguna dalam memecahkan kasus ini, tetapi silakan lihat. Zhao Yu melihat kertas putih itu dan melihat bahwa itu masih nomor akun pengunggah misterius itu. OYD 0001722219. Apa maksudnya ini? Zhao Yu bingung. Secara umum, ketika seseorang masuk untuk mendaftarkan akun di situs web, mereka akan menggunakan kombinasi huruf dan angka, kata Zheng Ke. Sedangkan untuk huruf-huruf di depan, berdasarkan inersia, banyak orang akan memilih untuk menggunakan inisial mereka. OYD. Oh. Zhao Yu mengerutkan kening. Nama belakang pengunggahnya adalah O. Kata ini tidak umum. Sesederhana itu. Kami mempelajarinya bersama-sama dan menemukan bahwa ketiga huruf ini tidak memiliki arti lain kecuali singkatan nama. Setelah mengatakan itu, Zheng Ke membalik kertas itu. Pemimpin, lihat, mungkin ada banyak kemungkinan untuk huruf O. Tetapi begitu O dan Y muncul bersamaan, hanya ada satu kombinasi yang tersisa. Aku akan memotongnya. Begitu melihat dua huruf itu, Zhao Yu langsung memikirkan jawabannya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, Ouyang, apakah maksudmu pengunggah itu punya nama keluarga? Ya, kemungkinannya sangat tinggi. Kata Zheng Ke, nama belakang pengunggahnya adalah Ouyang, dan ada kata yang dimulai dengan huruf D di belakangnya. Jika kita gabungkan semua nama, mungkin itu benar-benar nama pengunggahnya. Ouyang, Zhao Yu mengerutkan bibirnya dan menebak, Ouyang. Dong, gelar, kacang, telur, apa? Memang, itu masih agak berlebihan, Zheng Ke mengangguk tak berdaya. Bagaimanapun, negara kita memiliki populasi yang besar. Namun, ini masih sebuah petunjuk. Zhao Yu menepuk bahu Zheng Ke dan menyemangatinya, pembunuh itu melakukan kejahatan itu 19 tahun yang lalu. Dari rekaman video, pembunuhnya adalah seorang pria berusia lebih dari 20 tahun saat itu. Jadi, biarkan Departemen Pencarian Orang Hilang mencari berdasarkan alur pemikiran ini, mulai dari mereka yang berusia di atas 39 tahun, dan lihat kisaran seperti apa yang dapat mereka persempit. Bagaimana jika pembunuhnya benar-benar bersembunyi di antara mereka? Baiklah. Zheng Ke mengangguk dan segera melanjutkan pekerjaannya. Pembunuhnya masih ada di negara ini. Zhao Yu mengulang kata-kata itu beberapa kali, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Kasus ini semakin tidak biasa. Zhao Yu, apakah kamu punya waktu sekarang? Miao Ying meraih lengan Zhao Yu dan berkata dengan serius,
bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Baiklah. Zhao Yu ragu-ragu, lalu mengangkat tangannya dan berkata, baiklah. Kita bisa bicara, tapi kita bicara sambil jalan saja, iya. Kemudian, Zhao Yu mengambil mantelnya dan kunci mobil yang diberikan kantor polisi setempat, lalu langsung berjalan keluar kantor. Hei, kamu mau kemana? Tanya Miao Ying. Kantor terlalu pengap. Zhao Yu berbalik dan meraih lengan Miao Ying. Ayo pergi. Temani aku jalan-jalan di luar. Mungkin itu akan membantu telingaku. Bab 1526, Bab 1525 kami menemukannya. Kota Yunwu terletak di bagian utara Provinsi Yuezhou dan merupakan salah satu dari 24 kota permukaan bumi di Yuezhou. Kota ini terkenal dengan produksi tebunya yang menduduki peringkat pertama di negara ini. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai kota tebu manis Xuanji. Karena terletak di selatan, suhunya masih sekitar 20 derajat Celcius meskipun saat itu sudah musim dingin. Iklimnya sedang dan udaranya lembab, yang sangat menyenangkan. Tata kota Yunwu tidak ada duanya. Jalan-jalannya rapi dan pepohonannya indah, membuat orang-orang merasa sangat nyaman. Oh, jadi maksudmu, Zhao Yu mengangguk sambil menyetir, bahwa ketulianku adalah penyakit mental. Bukan hanya orang tuli. Miao Ying berkata dengan serius, kamu tahu betul bahwa apapun yang terjadi di Tarstan dan Fakolia pasti akan memengaruhi kamu. PTSD adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihindari oleh prajurit yang berpengalaman, apalagi rekrutan baru sepertimu yang baru pertama kali berperang. Dengarkan aku, kata Miao Ying. Ini bukan lelucon. Kau harus menemui psikiater. Jika kita tidak mendapatkan perhatian yang cukup, konsekuensinya akan sangat serius. Tahukah kamu apa yang kamu teriakkan saat kamu bermimpi buruk? Baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Zhao Yu berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Jangan khawatir, aku akan menemui psikolog dan dokter spesialis telinga, tetapi setidaknya kasus ini harus ditangani terlebih dahulu. Meskipun kasus ini adalah kasus yang belum terpecahkan, dampaknya terlalu buruk. Zhao Yu berkata dengan serius, kita harus menemukan pembunuhnya. Aku tahu kasus ini penting untuk dipecahkan, tapi kesehatanmu juga sama pentingnya, kata Miao Ying setengah bercanda. Kalau kamu punya masalah psikologis, konsekuensinya bisa lebih serius daripada kasusnya. Hehe, Zhao Yu tersenyum, tetapi dia terkejut dengan kata-kata Miao Ying. Itu benar. Dahulu kala, Zhao Yu sangat khawatir bahwa suatu hari, dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi seperti Kapten Dou, yang akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Terlebih lagi, dia memiliki begitu banyak peralatan super. Jika dia mengamuk, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, Miao Ying benar. Dia harus mengambil inisiatif untuk membimbing dirinya sendiri dan tidak membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi. Ngomong-ngomong, Zhao Yu, Miao Ying melihat keluar mobil, lalu melihat lokasi ponsel Zhao Yu, dan bertanya, kita mau kemana? 10 menit kemudian, Zhao Yu dan Miao Ying tiba di sebuah komunitas yang disebut Rumah Tripod Emas untuk bertemu keluarga Miao Xiaowen. Petugas, tanya Ibu Miao Xiaowen dengan tidak sabar, apakah ada berita tentang Xiaowenku? Kami telah melihat video itu. Video itu pasti palsu, kan? Tolong beritahu saya, itu pasti palsu, kan? Meskipun Zhao Yu sudah siap secara mental, dia masih merasa sedikit sedih ketika mendengar pertanyaan Ibu Miao Ying. Jangan khawatir, jangan khawatir. Miao Ying segera menghiburnya. Kami sedang berusaha memecahkan kasusnya. Videonya terlalu buram, jadi kami belum bisa memastikan keasliannya. Oh, silakan masuk, silakan duduk. Ayah Miao Xiaowen segera memberikan tempat duduknya kepada Zhao Yu dan Miao Ying. Ketika mereka berdua memasuki rumah, mereka menyadari bahwa rumah itu berantakan. Ada sisa makanan di meja makan, sofa berantakan, dan lantai penuh dengan sampah. Melihat pasangan itu lagi, mereka berdua tampak kelelahan. Jelas bahwa mereka sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Mendesah, Zhao Yu menghela napas dalam diam. Insiden video pembunuhan itu tidak diragukan lagi sangat memengaruhi pasangan itu.
Bibi, di mana putramu? Tanya Miao Ying. Dia pergi ke sekolah. Jawab Ibu Miao Ying, namun, Chow kecil mengalami masa-masa sulit selama 2 hari ini. Dia terus memikirkan adiknya. Mereka berselisih 16 tahun. Aneh. Saat Xiao Wen menghilang, Xiao Chow baru berusia 3 tahun. Mata Ibu Miao Ying berkaca-kaca. Tapi Xiao Chow langsung mengenali adiknya dari video itu. Ayah, sayangku, kata ayah Miao Ying dengan dialek lokal yang kental, apa yang kamu bicarakan? Apakah Chow kecil mengenali adiknya karena dia pernah melihat fotonya sebelumnya? Bisakah seorang anak berusia 3 tahun mengingat begitu banyak hal? Paman, kata Zhao Yu, kami di sini hari ini untuk menanyakan situasinya. Mengenai perjanjian kerahasiaan yang diceritakan polisi kepadamu, aku jadi bertanya-tanya. Jangan khawatir, aku tidak memberitahu siapapun kecuali adikku. Ibu Miao Ying segera menjawab, adikku juga sudah tahu tentang hal itu sebelum dia melaporkan kasusnya. Jangan khawatir, dia sangat tertutup dan pasti tidak akan membocorkannya. Zhao Yu mengangguk dan berkata, saya juga ingin bertanya satu hal lagi. Coba ingat-ingat apakah Anda mengenal seseorang dengan nama keluarga Ouyang dalam ingatan Anda? Ouyang, pasangan itu mengerutkan kening pada saat yang sama. Setelah berpikir lama, mereka berdua menggelengkan kepala dan berkata, kurasa tidak ada. Baiklah, kata Zhao Yu, kamu bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarmu dan melihat apakah ada orang yang bermarga Ouyang di antara orang-orang yang dikenal Miao Xiaowen. Jika ada, hubungi kami. Aku mau. Ayah Miao Ying mengangguk setuju. Kalau begitu, kata Zhao Yu, aku ingin tahu lebih banyak tentang Miao Xiaowen. Apakah kamu tinggal di rumah ini saat itu? Tentu saja tidak, jawab ayah Miao Ying cepat. Dulu, semuanya rumah satu lantai, tapi lokasinya mirip, karena itu adalah rumah yang sudah dihancurkan. Begitu saja, Zhao Yu mengobrol dengan pasangan itu dan menanyakan banyak hal tentang kehidupan Miao Xiaowen. Keduanya menunjukkan foto Miao Xiaowen kepada Zhao Yu, serta beberapa materi video dari masa itu. Zhao Yu tidak menyangka Miao Xiaowen ternyata adalah gadis yang berbakat. Dia pandai menyanyi dan menari, bahkan pernah ikut syuting beberapa film pendek promosi lokal. Setelah tinggal di rumah Miao Xiaowen selama lebih dari 2 jam, Zhao Yu dan Miao Ying akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan itu dan meninggalkan komunitas rumah besar tripod emas. Dalam perjalanan pulang, Miao Ying mendesah putus asa. Kupikir aku hanya bersantai dengan menemanimu, tapi sekarang aku merasa lebih buruk. Sungguh disayangkan gadis sebaik dia harus dibunuh seperti ini. Kata Miao Ying dengan sedih, lagi pula, aku benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah jika kita tidak memberitahu orang tua Miao Xiaowen kebenarannya. Terkadang, memberi harapan yang tidak mungkin terwujud malah lebih kejam. Daripada begitu, lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Jangan terlalu banyak berpikir, saran Zhao Yu. Misi kita adalah menangkap pembunuhnya secepat mungkin dan memberikan keadilan kepada para korban. Tepat saat Zhao Yu menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera mengerem dan menghentikan mobil polisi di pinggir jalan. Dengan bunyi berderit, mobil itu berguncang hebat. Ada apa? Miao Ying terkejut, tetapi ketika dia melihat Zhao Yu lagi, dia menyadari bahwa Zhao Yu sudah membuka pintu dan keluar dari mobil. Miao Ying merasa cemas dan segera melompat keluar dari mobil. Pada saat itu, Zhao Yu sedang berdiri di jalan yang ramai, matanya dengan gugup melihat sekelilingnya. Zhao Yu, ada apa? Apa yang terjadi? Miao Ying menghampirinya dan bertanya. Zhao Yu melihat sekelilingnya dengan waspada, tetapi dia dengan hati-hati mengamati sistem ajaib di dalam hatinya. Karena pada saat dia sedang mengemudi, alarm darurat tiba-tiba menyala, dan pola target yang muncul sebelumnya menyala. Namun, hal anehnya adalah pola target itu melintas begitu saja dan menghilang dalam sekejap mata. Dia melihat lebih dekat pada bilah perangkatnya dan menyadari bahwa dia memiliki 3 alarm darurat tersisa. Ini, apa yang terjadi? Zhao Yu menatap deretan mobil yang tak berujung di kiri dan kanannya, dan dia merasakan firasat buruk. Pahlawan,
Kumohon tinggalkanlah aku dengan mimpiku yang indah. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering, yang membuat dia dan Miao Ying terkejut. Hai, bos. Biar ku beritahu kabar baik. Kami sudah menemukan kuburan dan tempat kami mengambil video itu. Seru Cui Lizu dengan penuh semangat. Bab 1527, Analisis di tempat. Bos, saudari Miao, lihatlah. Di dalam hutan yang gelap, Cui Lizu menunjuk dengan penuh semangat ke sebuah kuburan di kejauhan dan berkata, apakah ini? Apakah ini tempatnya? Wow, Zhao Yu menatap kuburan di kejauhan, lalu melihat foto di ponselnya. Dia memuji Cui Lizu dengan heran, bagus sekali, Cui Lizu. Kamu hampir menguasai ini. Jika kamu bekerja lebih keras, kamu akan dapat mengejar kecepatanku yang luar biasa. Begitu cepat, kamu menemukannya. Benar saja, disinilah tempatnya. Miao Ying menatap pemandangan di depannya dan berkata dengan heran, hanya saja pepohonannya lebih rimbun. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, makam-makam ini tidak banyak berubah. Saudari Miao, Cui Lizu menjelaskan dengan penuh semangat. Pemakaman ini adalah makam leluhur suku-suku minoritas setempat, yang pada dasarnya berusia lebih dari 100 tahun. Penduduk desa sangat mementingkan tempat ini dan secara teratur mengirim orang untuk merawatnya, sehingga tempat ini dapat mempertahankan penampilan aslinya. Pembunuhnya memilih tempat yang salah. Kali ini, kita akan menangkapnya. Setelah Cui Lizu berkata demikian, Miao Ying mengerutkan kening dan tampak gelisah. Bos, Cui Lizu tidak menyadarinya dan terus mendesak Zhao Yu, apa yang kita tunggu selanjutnya? Cepat kirim beberapa orang untuk mencari kerangka itu. Zhao Yu setuju, tetapi wajahnya juga menunjukkan ekspresi sulit. Hah, ada apa? Cui Lizu akhirnya melihat masalahnya dan bertanya, Bos, jasad Miao Xiaowen mungkin dimakamkan di sini. Apa yang Anda tunggu? Jika kita bisa menemukan kerangkanya, kita akan bisa menemukan petunjuk kunci untuk memecahkan kasus ini. AIS, Zhao Yu menatap kuburan di kejauhan dengan tak berdaya dan berkata dengan susah payah, kita tidak bisa terlalu banyak memikirkannya sekarang. Saya akan berdiskusi dengan mereka sekarang, berdiskusi. Oh, begitu. Mendengar ini, Cui Lizu akhirnya mengerti kekhawatiran Zhao Yu dan Miao Ying. Justru karena ini adalah pemakaman yang relatif penting, kita tidak punya hak untuk menggalinya, kan? Zhao Yu, Miao Ying mengangkat teleponnya dan berkata, aku akan melakukan koordinasi. Zhao Yu mengangguk dengan ekspresi serius. Memang, pekerjaan koordinasi semacam ini tidak cocok untuk seseorang dengan temperamen buruk seperti dia. Sekarang, kesulitannya sudah jelas di depan mata mereka. Tempat ini bisa dikatakan sebagai tanah suci makam leluhur mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan polisi datang dan menggali kuburan mereka sesuka hati? Selain itu, tidak ada indikasi yang jelas dalam video tersebut bahwa pembunuh akan mengubur mayat di tempat kejadian setelah membunuh. Jika pada akhirnya tidak ditemukan apapun, maka, memikirkan hal ini, Zhao Yu menonton video pembunuhan Miao Xiaowen di ponselnya. Dia melihat video itu beberapa kali, lalu melihat kuburan di depannya beberapa kali. Pikirannya dengan cepat memikirkan sesuatu. Saat itu, matahari sudah terbenam dan hutan sudah gelap. Kalau saja polisi tidak membawa alat penerangan, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Orang bisa bayangkan jika saat itu tengah malam, tempat ini niscaya akan menjadi lebih gelap lagi. Sebelumnya, para teknisi telah menganalisis sumber cahaya dalam video tersebut dengan saksama. Para ahli meyakini bahwa ada 3 sumber cahaya dalam video tersebut. Yang pertama adalah sumber cahaya kamera. Dengan kata lain, saat pembunuh merekam video pembunuhan, lampu pada kamera menyala sepanjang waktu. Sumber cahaya kedua datang dari tempat yang lebih tinggi. Para ahli memastikan bahwa itu adalah cahaya bulan di langit. Dengan kata lain, malam pembunuhan itu adalah malam yang cerah dengan bulan. Sumber cahaya ketiga berasal dari belakang juru kamera. Para ahli percaya bahwa ketika pembunuh merekam video pembunuhan, seharusnya ada mobil di belakang pembunuh. Pembunuhnya telah menggunakan lampu mobil untuk membantunya menyala. Namun, karena cahayanya tidak terlalu kuat,
Para ahli sepakat bahwa si pembunuh tidak menyalakan lampu depan mobil, tetapi hanya lampu lalu lintas. Pembunuhnya mungkin tidak berani menyalakan lampu karena dia takut seseorang akan melihat. Pembunuhnya pasti datang dengan mobil. Zhao Yu melihat sekeliling dengan saksama. Meskipun sudah 16 tahun, Zhao Yu merasa seolah-olah dia dapat melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang untuk melihat kejadian saat itu. Para ahli forensik mengonfirmasi bahwa Miao Xiaowen mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakannya saat menghilang dalam video. Hari itu adalah malam bulan purnama. Jadi, Zhao Yu dan yang lainnya menduga bahwa malam ketika pembunuh membunuh dan merekam video itu kemungkinan besar adalah hari ketika Miao Xiaowen diculik. Dengan kata lain, setelah si pembunuh menculik Miao Xiaowen, dia langsung membawanya ke sini dan kemudian membunuhnya. Pembunuhnya benar-benar merencanakan. Zhao Yu menatap makam tua di kejauhan dan berpikir dalam hati, mungkin si pembunuh sudah tahu bahwa makam tua itu istimewa, jadi dia memutuskan untuk menguburkan orang-orang di sini. Dengan cara ini, kemungkinan mayat ditemukan akan sangat kecil. Tetapi, apakah benar-benar sesempurna itu? Apakah si pembunuh benar-benar tidak meninggalkan petunjuk apapun pada malam pembunuhan itu? Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk mencari tempat di mana Miao Xiaowen terbunuh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berbaring di tanah. Sial, bos, Cui Lizu langsung merasa malu. Para polisi di sekelilingnya semua menatapnya dengan aneh, bahkan ada yang menggigil ketakutan. Zhao Yu pertama-tama memejamkan matanya dan perlahan-lahan merasakannya, lalu membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Setelah merasakannya selama lebih dari 10 menit, dia akhirnya berdiri dari tanah. Bos, Cui Lizu dengan cepat menepuk debu di tubuh Zhao Yu dan bertanya, apa yang kamu temukan? Tanahnya, cukup hangat, Zhao Yu menggigit bibirnya dan berkata, lalu berkata dengan serius, pembunuhnya tidak hanya licik, tetapi juga seorang veteran yang berpengalaman. Sebelum itu, Zhao Yu memejamkan matanya dan mengingat, dia telah membunuh setidaknya 3 gadis dengan cara yang sama, jadi dia tidak takut atau panik. Semuanya berada di bawah kendalinya. Jadi, setiap kali dia menikam Miao Xiaowen, dia begitu tenang, begitu tidak manusiawi. Jadi, dia pasti sudah memikirkannya. Setelah membunuh orang itu, dia akan mengubur mayatnya di tempat. Zhao Yu tampak seperti telah jatuh ke dalam keadaan gila saat dia berkata, gadis itu kehilangan begitu banyak darah, dan dia tidak berencana untuk mengembalikan mayatnya ke dalam mobil dan memindahkannya ke tempat lain. Jadi, Zhao Yu tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Cui Lizu, Cui, apakah tanah di sini mudah digali? Cui Lizu tercengang oleh pertanyaan itu dan tidak bisa menjawabnya. Mudah digali? Pasti mudah digali. Zhao Yu menjawab pertanyaannya sendiri, kalau tidak, penduduk setempat tidak akan memilih tempat ini sebagai kuburan mereka. Tanahnya sangat hangat, jadi pasti mudah digali. Jadi, dia pasti mengubur mereka di sini. Dan, jari-jari Zhao Yu sedikit gemetar saat dia berkata, itu. Seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Tidak sulit untuk menemukannya. Cui Lizu menunjuk ke sekeliling. Tempat ini cukup besar. Biar saya tanya, di mana tempat yang paling cocok untuk menguburkan seseorang di dekat kuburan? Yang paling kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Tanya Zhao Yu. Tentu saja aku akan dikuburkan bersama orang-orang mati lainnya. Tidak, kata Cui Lizu tanpa ragu. Ada peti mati di bawah makam-makam di sini. Pembunuhnya tidak mungkin menggali peti mati dan membukanya. Butuh waktu lebih dari sehari untuk menyelesaikan penggalian. Benar. Tidak hanya waktunya tidak cukup, tetapi juga mudah bagi penduduk setempat untuk melihat masalahnya. Zhao Yu menunjuk ke kuburan dan berkata, lihat, banyak kuburan yang dilapisi batu bata. Pembunuhnya mungkin tidak berani bergerak. Yah, tidak mungkin dikubur di belakang kuburan, kata Cui Lizu, mengikuti alur pikiran Zhao Yu. Karena ada orang baru yang dimakamkan di belakang kuburan setiap tahun, akan mudah untuk menemukannya. Cui Lizu tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Dia langsung menunjuk kakinya dan berkata, area di depan kuburan digunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan pengorbanan. Tidak ada jalan di sini,
dan tidak ada yang akan membangun kuburan baru, jadi, kita tidak perlu menyentuh makam leluhur penduduk setempat sama sekali. Mata Zhao Yu berbinar saat dia berkata, kita hanya perlu menggali ruang kosong ini, dan mungkin kita bisa menemukan jawabannya. Bab 1528, Bab 1527 Kondisi. View. Di sebuah restoran barat di kota Yunwu, Zhao Yu menghela napas panjang, lalu mengambil pisau dan garpunya. Akan tetapi, dia tetap tidak berselera makan saat melihat hidangan steak lezat di hadapannya. Sudahlah, makan saja beberapa suap saja, suap apapun sudah cukup. Nona Miao yang duduk di seberangnya menasihati, bagaimana kamu bisa bertahan seperti ini? Tanpa kekuatan fisik dan mental yang memadai, bagaimana kita bisa menghadapi penyelidikan selanjutnya? Kenapa kita tidak berkemas dan kembali ke kantor? Pinta Zhao Yu, sepertinya aku sudah memikirkan beberapa ide lagi. Nanti dingin kalau kamu bawa pulang, cepat makan. Nona Miao menyilangkan tangannya dan memberi perintah, setelah kamu selesai makan, aku akan menemanimu kembali ke kantor polisi. Detektif Zhao, penggalian mayat sudah selesai. Anda tinggal menunggu hasilnya. Cui menyelenggarakan acara di sana, dan Dr. Zhang telah mengirim seseorang untuk menunggunya. Apa yang Anda khawatirkan? Baiklah, baiklah. Aku akan makan. Zhao Yu tidak dapat menahan diri, jadi dia memotong sepotong kecil daging sapi dengan pisau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kunyah. Dokter bilang kamu tidak boleh terlalu cemas, perintah Miao Ying. Jika kamu bisa mendengarkanku, kamu bisa tidur malam ini. Aku akan mengawasi kasusnya. Tidak, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Di antara 9 video, hanya video Miao Xiaowen yang memperlihatkan kuburan. Bagaimana dengan yang lainnya? Di video lainnya, ada yang berada di alam liar, ada yang berada di pabrik terbengkalai, dan ada yang berada di lokasi konstruksi. Saya harus mencari tahu mengapa pembunuhnya tidak mengikuti pola yang sama dan memilih kuburan sebagai lokasi pembunuhan. Dalam video lainnya, di mana pembunuhnya akan menguburkan mayatnya. Zhao Yu, aku tahu. Miao Ying meletakkan pisau dan garpunya, lalu berkata dengan serius, aku bukan pengasuhmu. Aku tahu kamu pikir aku cerewet. Kalau di lain waktu, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Kita bisa berjuang bersama-sama. Tapi tidak sekarang. Kondisi mentalmu tidak memungkinkanmu melakukan ini lagi. Dengarkan aku, meskipun kasusnya besar, masih ada kita. Miao Ying menghiburnya dengan tulus. Cui telah membentuk tim analisis profesional untuk lokasi pembunuhan. Ada Zheng Ke untuk internet, Siswu untuk penyelidikan tersangka, dan Zhao Yu untuk penyelidikan internet. Dan Ran Tao dan aku, tidak ada masalah. Besok setelah beristirahat, kau bisa menggantikan kami. Ini demi penyelesaian kasus ini. Katanya. Zhao Yu mengangguk sambil mengunyah steaknya. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Miao Ying sangat masuk akal. Memang ada beberapa masalah dengan kondisi mentalnya saat ini. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan memengaruhi pekerjaannya dalam memecahkan kasus tersebut. Apalagi, berdasarkan pengalamannya sendiri, kasus pembunuhan lewat video ini berskala besar dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari. Ia harus siap dengan pertarungan yang panjang. Sepertinya, dia benar-benar perlu istirahat yang cukup. Baiklah, saya akan mendengarkan orang lain dan makan sampai kenyang. Zhao Yu segera mengangguk setuju, lalu menghabiskan seluruh piring steaknya. Ketika kembali ke kantor polisi, Zhao Yu terlebih dahulu kembali ke kantornya, di mana ia mengumpulkan informasi seperti biasa, lalu membuat beberapa pengaturan. Setelah desakan berulang kali dari Miao Ying, ia kembali ke ruang tunggu untuk beristirahat. Namun, sebelum tidur, dia dengan hati-hati memeriksa sistem di otaknya dan mengonfirmasi ulang alarm darurat di bilah perangkatnya. Apa yang terjadi setelah dia meninggalkan rumah Golden Tripod? Mengapa alarm darurat tiba-tiba menyala dan kemudian otomatis mati? Dia tidak tahu apakah itu kegagalan sistem atau apakah ada sesuatu yang terjadi saat itu. Atau apakah ada seseorang yang ingin menyakitinya. Seharusnya tidak begitu, kan? Zhao Yu memikirkannya dengan serius. Selain divisi kriminal,
Tidak ada yang tahu bahwa dia berada di Guangzhou untuk menyelidiki kasus tersebut. Mustahil bagi kerabat dan teman-temannya untuk mengetahui di mana dia berada. Ini, apa yang terjadi? Tidak. Untuk berjaga-jaga, Zhao Yu mengaktifkan detektor tak terlihat yang dapat bertahan selama beberapa hari, lalu menggunakan beberapa ratus poin untuk memperkuatnya dan meningkatkan jangkauan detektor. Dengan cara ini, jika ada orang yang ingin menyakitinya, ia akan dapat mendeteksinya terlebih dahulu. Yah, semoga saja. Hari ini hanya kecelakaan. Area heksagram masih beku. Jika dia tidak bisa membuka heksagram, dia tidak akan bisa memprediksi masa depannya. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Setelah mengutak-atik detektor, Zhao Yu akhirnya berbaring di tempat tidur. Untuk mencegah kecelakaan apapun, ia bahkan memberikan dirinya sendiri pil tidur yang tidak terlihat sebelum akhirnya tidur nyenyak. Dia tidur sepanjang malam dan sangat mengantuk. Dia hampir tidak bermimpi. Saat dia bangun, langit sudah cerah. Zhao Yu melihat jam tangannya. Saat itu pukul 6:06 pagi, yang merupakan pertanda baik. Ia meregangkan tubuh, pergi ke toilet, mencuci muka, dan setelah serangkaian rutinitas bangun dari tempat tidur, akhirnya ia merasa telah pulih lebih dari separuh tenaganya dan merasa segar kembali. Wah, detektif hebat Zhao, ahli kasus yang belum terpecahkan. Zhao Yu menatap cermin dan tanpa malu menyemangati dirinya sendiri, sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Pembunuh dalam kasus pembunuhan yang direkam dalam video itu sangat tidak beruntung telah bertemu denganmu. Dengungan-dengungan, dengungan-dengungan. Tepat saat dia tengah membanggakan diri tanpa malu-malu, telepon genggamnya yang telah disetel untuk bergetar tiba-tiba bergetar. Zhao Yu mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor asing lainnya. Bukan hanya nomor asing, tetapi juga memiliki lebih banyak digit daripada nomor biasa. Oh, Zhao Yu segera mengerti bahwa panggilan itu pasti datang dari luar negeri, dan dia hanya punya satu teman di luar negeri, dan dia adalah Juliet, Tukiang senior Prancis. Tak usah dijelaskan, Juliet hanya ingin bicara dengannya soal penyelesaian kasus-kasus yang belum terpecahkan di dunia, seperti hilangnya sejumlah orang super kaya atau kasus anak-anak guman di Filipina. Saya minta maaf. Zhao Yu tidak menjawab telepon, tetapi berpikir dalam hati, aku punya kasus besar yang harus dipecahkan, jadi aku tidak akan berbicara denganmu hari ini. Jadi, dia tidak menutup telepon, melainkan mendorong pintu hingga terbuka dan langsung berjalan ke kantornya. Namun, begitu dia membuka pintu, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Pintu kantor kelompok investigasi khusus hari ini sangat ramai. Banyak petugas polisi berjas putih keluar masuk dengan tergesa-gesa. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Oh, Zhao Yu tiba-tiba teringat, mungkinkah itu dari tadi malam? Dengung, dengung, dengung. Namun, telepon di tangannya berdering lagi. Dia menunduk dan melihat bahwa nomornya sama. Zhao Yu sedikit kesal. Ia hendak menekan tombol merah untuk menutup telepon, tetapi kemudian ia memikirkannya. Tidak, jika Juliet hanya mencoba membujuknya, ia seharusnya tidak begitu gigih. Mungkinkah ada hal lainnya? Dengan mengingat hal itu, dia memutar jarinya dan menekan tombol jawab berwarna hijau. Akhirnya, terdengar suara gemuruh seorang pria dari ujung telepon. Selain itu, bahasa Inggris pria itu tidak terlalu standar. Persetan, Zhao Yu mengumpat. Apa-apaan ini? Mungkinkah panggilan internasional dilakukan secara salah? Tunggu. Tiba-tiba, dia mengenali suara pria itu. Mengapa suaranya terdengar begitu familiar? Mustahil. Akhirnya, dia ingat siapakah pria yang bisa berbicara bahasa Inggris itu. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menunda dan segera menggunakan penerjemah tak kasat mata untuk memahami kata-katanya. Detektif China, berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau bisa mengerti berbagai bahasa, kata pria di telepon dengan marah. Wanita Miao sudah memberitahuku. Mari kita buat lebih sederhana. Aku bisa membantumu memecahkan masalahmu. Tapi kau tahu apa pekerjaanku. Jadi, mari kita bicarakan tentang kondisi Ying-Ying. Bab 1529, Tawar-Menawar. JK, kenapa kamu? Zhao Yu terkejut.
Dia tidak pernah menyangka bahwa pria asing yang meneleponnya sebenarnya adalah pria yang sama yang pernah datang ke salon detektif bersamanya di Pulau Jejak Ajaib. Tolong, katakan sesuatu yang bisa ku mengerti, oke. Aku sedang berada di tempat yang berbahaya sekarang, kata JK dalam bahasa Inggris. Aku tidak bisa menemukan penerjemah bahasa Mandarin. Saat JK berbicara, Zhao Yu mendengar suara napas terengah-engah seorang wanita. Jelas bahwa lingkungan di tempat JK sangat berbahaya. Zhao Yu segera mengaktifkan alat yang disebut penerjemah simultan. Perangkat itu dapat menerjemahkan audio langsung. Meskipun Zhao Yu masih berbicara dalam bahasa Mandarin, apa yang didengar pihak lain diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. JK, apa maksudmu dengan itu? Tanya Zhao Yu. Lihat, sudah ku bilang kau bisa bicara bahasa Inggris. Kata JK puas. Kau pintar sekali, tidakkah kau mengerti maksudku? Sejujurnya, aku sekarang berada di Bukares, hanya 89 km dari Kosovia, kata Jake dengan bangga, jadi, menurutmu apa maksudku? Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti. Ternyata metode Miao Kun adalah untuk memprovokasi dia. JK adalah seorang pria berpengalaman yang bepergian ke berbagai negara di Eropa Timur. Ia memiliki koneksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat dan memiliki sejumlah kekuasaan. Oleh karena itu, untuk tempat tidak resmi seperti Korsovia, tentu lebih cocok mencari orang seperti itu untuk meminta bantuan. Miao betina adalah teman baikku, lanjut JK. Kami berteman di Pulau Miracle. Selama kamu setuju dengan persyaratanku, aku berjanji akan memberikan informasi akun yang kamu inginkan dalam waktu 7 hari. Jangan berikan itu padaku. Zhao Yu menyeringai dingin. Kau mencoba tawar-menawar dengan sahabatmu. Aku meremehkanmu. Hahaha. Jake tertawa terbahak-bahak, tetapi teriakan kesakitan seorang wanita terdengar dari sampingnya. Mungkin dia telah menyakitinya. Di bawah hinaan wanita itu, JK melanjutkan, saya suka perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Saya punya kasus yang sangat aneh di sini. Saya telah menyelidikinya selama setengah tahun, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Aku dengar kau membantu Juliet memecahkan kasus pembunuhan lukisan cat minyak, jadi. Oh, Zhao Yu berpikir dalam hati, ternyata orang ini hanya bernegosiasi denganku karena kasus ini. Cek, Zhao Yu merasa, jika ada syarat lain, sekalipun dia menyetujuinya, dia pasti akan menawar dengannya. Akan tetapi, jika tujuannya adalah untuk memecahkan suatu kasus. Sejujurnya, lanjut JK, kasus ini sangat menguntungkan. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikannya, saya dapat membayar Anda 30% dari komisi, yang cukup untuk Anda belanjakan seumur hidup. Jam berapa sekarang? Tanya Zhao Yu. Setelah kasusmu selesai, kata JK. Tapi tidak boleh lebih dari sebulan. Saat itu, aku akan memberimu semua persyaratan, dan aku jamin itu akan menjadi perawatan terbaik. Jadi, setuju. Di luar negeri, Zhao Yu bertanya lagi. Tentu saja, jawab JK. Tapi kasus ini sungguh aneh. Kau pasti akan menyukainya. Saya ingin komisi sebesar 50%, kata Zhao Yu, tanpa memberi ruang untuk berdebat. Karena kalian yang putus asa pun tidak dapat mengatasinya, kasus ini pasti berbahaya. Komisi 30% tetap sama, tawar Jake tanpa mengubah ekspresinya. Tapi jangka waktu pemberian informasi akun akan dipersingkat menjadi 3 hari. 40%, kata Zhao Yu dengan tegas. Tidak, komisi tidak dapat diubah. Saya perantaranya, dan menggunakan koneksi saya akan membutuhkan sejumlah besar uang. Kata Jessica, bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan rincian rekening saya malam ini. Bagaimana? Jika terlambat, maka 40%. Kenapa aku merasa seperti? Zhao Yu tertawa sinis. Mengenai informasi akun, sepertinya kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan satu panggilan telepon. Ketua, jangan sok penting. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk memberikan detail akunmu. Tidak, jangan coba-coba, detektif Cina, balas Jika. Sekalipun bisa diselesaikan lewat telepon, aku mengambil risiko besar. Hentikan omong kosongmu, kaulah yang memohon padaku sekarang.
Zhao Yu berteriak, aku masih bisa memecahkan kasus ini tanpa informasi rekening bank, tetapi sekarang setelah kau menerima kasus ini dan tidak dapat menyelesaikannya, sudah terlambat untuk berhenti. Aku adalah kesempatan penting untukmu. Jadi, saya akan mengatakan satu hal. Jika Anda berhasil, Anda berhasil. Jika tidak, pergilah. Kau, Jake menamparnya dengan keras. Jeritan dan umpatan wanita itu terdengar lagi dari telepon. Hebat, kau memang detektif Cina. Kau kejam. Baiklah, beri aku 2 jam. Ini akan selesai dalam 2 jam, dan kita akan mencapai kesepakatan. Baiklah, Zhao Yu mengangguk puas. Itu kesepakatan. Setuju. Sekarang, beritahu aku alamat situs web dan nama pengguna. Kata Jika yang merasa tertekan. Setelah menutup telepon, Zhao Yu benar-benar ingin menelepon Miao Kun untuk menanyakan situasinya. Tanyakan padanya mengapa dia meminta bantuan JK tetapi tidak memberitahunya sebelumnya sehingga dia bisa bersiap. Namun, ketika dia melihat petugas polisi masuk dan keluar kantor, dia segera kembali ke kantor kelompok investigasi khusus. Pemimpin kelompok. Begitu melihat Zhao Yu, Zheng Ke adalah orang pertama yang datang dan melapor, tulang-tulangnya telah digali. Ah, hati Zhao Yu bergetar. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Mereka benar-benar menemukan kerangka itu. Meskipun hasilnya belum keluar, kegembiraan di wajah Zheng Ke langsung tergantikan oleh kesedihan, dan dia berkata dengan suara rendah, tapi dari bekas pisau di tulang, almarhum kemungkinan besar adalah Ran Miao Xiaowen sendiri. Oh, mendengar berita ini, hati Zhao Yu hancur dan dia tidak dapat menahan perasaan sedih. Meskipun dia sudah tahu bahwa ada kemungkinan besar Miao Xiaowen telah meninggal melalui verifikasi video, dia tetap tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya setelah mendengar berita buruk itu. Di mana kamu menemukannya? Tanya Zhao Yu. Dari rekaman video, Miao Xiaowen tewas tertimbun tanah agak ke kiri, kedalamannya sekitar 1,5 meter, jawab Zheng Ke. Warga setempat tidak mengizinkan ekskavator masuk, jadi mereka menggalinya secara manual. Di mana Cui Lisu? Zhao Yu bertanya dengan cepat, kalau begitu, berarti korban dalam video lainnya seharusnya dikuburkan tidak jauh dari sini. Selama kita dapat menemukan lokasi pengambilan video, kita mungkin dapat menemukan tulang-tulang korban lainnya. Ya, Cui sedang menanganinya. Kata Zheng Ke, dia berencana untuk pergi ke kota-kota tempat para korban ditemukan hari ini dan mengatur pencarian secara langsung. Baiklah, kalau begitu, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah ada sesuatu di tubuh Miao Xiaowen? Dan, kapan tulang-tulangnya digali? Itu digali sekitar pukul 4 pagi, jawab Zheng Ke. Pei. Baiklah, dokter. Zhang dan yang lainnya masih di tempat kejadian. Ran Tao dan saudari Miao juga pergi. Saya hanya mendengar bahwa karena hujan lebat dan cuaca sedang, mayat-mayat itu membusuk dengan sangat parah. Jadi, tim forensik perlu waktu untuk mengirim tulang-tulang itu kembali ke kantor polisi untuk diperiksa. Tepat saat Zheng Ke menyelesaikan kalimatnya, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering, dan dia menerima pesan teks. Persetan denganmu, dasar bajingan. Zhao Yu melihat pesan itu dan tiba-tiba mulai mengumpat, yang membuat Zheng Ke terkejut. Ternyata pesan tersebut dikirimkan oleh JK dan tertera nomor rekening lengkap. Tak perlu dikatakan lagi, nomor akun ini seharusnya adalah akun orang yang mengunggah video tersebut. Tanpa diduga, JK menemukan informasi akun tersebut dengan begitu cepat. Melihat waktu, belum lagi 2 jam, bahkan belum lewat 10 menit. Bagaimana mungkin Zhao Yu tidak mengumpat? Bab 1530, Bab 1529 video penerbit. 2 jam kemudian, Wakil Ketua Tim Miao Ying dan Ran Tao kembali ke kantor tim investigasi khusus. Kecuali Cui Lisu, semua anggota tim hadir. Apa? Feng Ping. Setelah melihat informasi akun di layar besar, Ran Tao berkata dengan tidak percaya, tembakan ini meledak sekali. Itu masih lebih baik daripada berada di luar negeri. Zheng Ke merentangkan tangannya dan menjawab. Intinya adalah, Miao Ying menatap Zhao Yu dengan rasa ingin tahu dan bertanya,
dari mana kamu mendapatkan informasi akun ini? Apakah ini dapat dipercaya? Jangan khawatir tentang itu, kata Zhao Yu. Akun ini pasti milik orang yang mengunggah video itu. Itu Kosofia, dan sangat cepat. Ran Tao juga menyadari apa yang tidak dapat dipercaya. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya kepada Zhao Yu, siapa yang mendapatkan ini? Jangan khawatir tentang sumber informasinya. Zhao Yu menatap Miao Ying dan berkata dengan tegas, tidak ada gunanya bertanya. Semuanya rahasia. Miao Ying secara kasar memahami bahwa sumber informasi Zhao Yu seharusnya terkait dengan dinas rahasia, jadi dia tidak melanjutkan topik itu. Ketua tim, Anda benar. Zengke menunjuk ke informasi akun di layar besar dan berkata, saya sudah memeriksa informasi akun tersebut, dan jumlah uang yang ditransfer ke akun tersebut sangat mirip dengan apa yang kita perkirakan sebelumnya, yaitu pendapatan penerbit video dari berbagai situs web ilegal. Jadi, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa pengguna akun ini adalah penerbit video misterius itu. Lalu, bukankah langkah selanjutnya akan mudah? Mata Ran Tao melebar karena kegembiraan. Selama kita menangkap orang ini, kasusnya akan ditutup, kan? Yah, ternyata tidak semudah yang kukira. Nama akunnya Bao Yongfeng, lanjut Zengke, dia berasal dari desa Damao, kota Lingyun, provinsi Longqi. Namun, menurut penyelidikan terakhir, orang ini sudah meninggal dunia. Jadi, KTP itu kemungkinan palsu. Informasi spesifiknya masih diselidiki. Namun, rekening banknya memang ada di Fengping, kata Zengke. Dan, beberapa kali terakhir aku menarik uang, semuanya ada di Fengping atau di daerah sekitar itu. Semuanya, lihatlah. Zengke menekan tombol kendali jarak jauh dan menarik layar kamera pengawas bank. Tersangka menarik uang dari ATM bank. Orang ini sangat licik. Setiap kali, dia akan berpindah ke lokasi yang berbeda, dan dia bahkan mengenakan helm sepeda motor. Saat video penarikan tersangka muncul di layar, suasana di kantor tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang fokus pada layar lebar. Saat tersangka melakukan penarikan, ia memang mengenakan helm sepeda motor warna merah dan jaket kulit. Tidak ada ciri-ciri khusus sama sekali. Karena dia memakai helm sepeda motor. Miao Ying merenung sejenak sebelum bertanya, jadi, dia mungkin mengendarai sepeda motor. Apa yang mereka temukan dalam pengawasan eksternal? Bisakah kita melakukan deduksi video? Polisi Fengping sedang aktif menyelidiki masalah ini, jawab Zengke. Saya yakin mereka akan segera mendapat kabar. Orang ini, saat video berhenti, Zhao Yu menunjuk ke gambar yang berhenti dan berkata, setidaknya itu adalah seorang pria, kan? Dia juga cukup kurus dan tidak terlalu tinggi. Saya tidak memakai sarung tangan saat mengambil uang, kata Zengke. Namun, karena keterbatasan waktu, peluang untuk mengambil sidik jari tidak tinggi. Orang ini, dia sangat berhati-hati. Ran Tao menghela napas, lalu bertanya pada Zengke, Zeng, apakah ada pola pada saat tersangka menarik uangnya? Itu bukan pola yang teratur, jawab Zengke. Karena dia mengunggah video di banyak situs web, dan pendapatan setiap video serta hari transfer berbeda, waktu penarikan uang tersangka tidak terlalu teratur. Dalam 6 bulan terakhir, terkadang dia akan menarik uang 2 atau 3 kali sebulan, terkadang sekali. Yah, aku belum mengumpulkan 1 pun bulan ini. Kalau begitu sudah beres. Ran Tao menggosok tangannya dan bertanya kepada Zhao Yu dengan penuh semangat, Bos, saya yang paling berpengalaman dalam pekerjaan semacam ini. Biarkan saya pergi ke Fengping. Selama anak ini mengeluarkan uang, saya berjanji akan menangkapnya. Hei, jangan banyak bicara, Wu Xiumin mengingatkannya. Apa kau tidak mendengarku? Tersangka menarik uang dari tempat yang berbeda setiap kali, bagaimana kau akan menangkapnya? Jangan khawatir, aku punya resep rahasianya. Resep rahasia. Ran Tao memutar matanya ke arah Wu Xiumin, lalu bertanya kepada Zhao Yu, Bos, hari ini sudah tanggal 8. Waktu tidak menunggu siapapun. Tersangka bisa datang ke bank untuk menarik uang kapan saja. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Lepaskan aku. Baiklah. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju.
Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Jangan khawatir, aku berjanji akan membawa tersangka kepadamu secara pribadi. Ran Tao begitu bersemangat hingga dia memberi hormat dan pergi untuk bersiap. Tapi, Miao Ying berkata kepada Zheng Ke, jika pihak lain memiliki mobile banking, apakah itu berarti selama mereka masuk ke mobile banking, mereka dapat menemukan informasi pengguna? Tidak, kata Zheng Ke dengan yakin. Tersangka tidak membuka rekening bank seluler, jadi tidak ada pengingat telepon. Tidak ada cara untuk menemukannya hanya dari informasi rekeningnya. Orang ini memang lebih waspada. Tapi, Miao Ying melihat gambar tersangka di layar besar dan berkata dengan serius, dia sudah berada di bidang penglihatan kita, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Ketua tim, Miao Ying menoleh ke Zhao Yu dan berkata, saya akan memberikan perintah bantuan investigasi kepada kantor provinsi Zhao Yun dan meminta mereka mengerahkan segala upaya untuk menangkap tersangka. Zhao Yu mengangguk, dan Miao Ying berbalik untuk pergi. Hanya Zhao Yu, Zheng Ke, dan Wu Xiumin yang tersisa di kantor. Zhao Yu mengklik video itu lagi dan melihat video tersangka menarik uang dari bank lagi, mencoba menemukan lebih banyak petunjuk. Pada saat ini, Wu Xiumin melaporkan, Ketua tim, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki kasus Ouyang. Sekarang, ada informasi bahwa mereka telah menemukan 6 orang dengan nama keluarga Ouyang dari jaringan korban dan saat ini sedang memverifikasi mereka. Juga, imbuhnya, sisa-sisa tubuh Miao Xiaowen yang diduga telah dibawa kembali ke ruang otopsi di kantor polisi Yunwu. Namun, jika kami ingin memperoleh informasi lebih lanjut, kami masih butuh waktu. Aku mengerti. Aku akan pergi dan melihatnya nanti. Saat Zhao Yu berbicara, matanya masih tertuju pada tersangka di layar besar. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, kenapa? Kenapa dia ada di Fengping? Kota Fengping berada di bawah yurisdiksi Provinsi Zhao Yun dan terletak di timur laut negara itu. Sebagian besar kasus pembunuhan yang direkam melalui video terjadi di wilayah selatan tengah, yang jaraknya lebih dari 2000 km. Ran Tao benar, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Hubungan ini memang agak terlalu jauh. Apa alasan penerbit video berada begitu jauh dari lokasi kejadian perkara? Mungkinkah? Zhao Yu menatap foto tersangka di layar besar lagi dan berpikir, mungkinkah ada variabel lainnya? Siapakah orang misterius yang mengunggah video tersebut? Apakah dia benar-benar pembunuh sebenarnya dalam kasus pembunuhan video tersebut?